Ya teman-teman, saya akan menunjukkan ya cara merakit power amplifier ya, cara merakit power Majesty stereo active speaker yang mana di video saya juga sudah pernah ya sebelumnya. Dan ini akan saya menunjukkan kembali ya, proses merakitnya tuh simple banget ya, jadi nggak begitu terlalu susah ya teman-teman. Nah, ini adalah power yang sudah saya pasang perkabelan agar supaya itu memudahkan aja nanti saya dalam hal penyambungan. Ini hanya tinggal nyambung gitu aja ya, tinggal pasang ke power tinggal pasang ke trafo. Jadi ini sudah ada powernya, sudah ada perkabelannya dari PSU langsung dari trafo langsung ke PSU gitu aja teman-teman. Jadi nggak perlu lagi teman-teman tuh susah-susah bikin lagi PSU ya. Nah, kalau teman-teman membeli di toko tentu pasti tidak ada kabel-kabelnya ya, tapi kalau bekas solderan kabel tuh ya kemungkinan besar itu kan dites dulu ya teman-teman. Nah seperti ini ya, ini sudah saya pasang kabel. Nah ini adalah kabel untuk sebenarnya untuk modul Bluetooth ya, ini saya pasang di bawahnya. Jadi nah seperti ini ya teman-teman. Nah ini semuanya 100% masih original bawaan, atau saya belum saya ganti ya untuk bagian komponen, karena kalau di video saya kan sudah saya tunjukkan ya, bukan cara prosesnya tapi apa aja sih yang diganti. Nah sudah ada di video saya sebelumnya. Kalau ini saya akan menunjukkan lagi mengenai proses merakitnya ya. Jadi merakit dari sebenarnya sih proses pemasangan kabel PSU ke trafo, setelah itu langsung puter, langsung bunyi gitu ya. Nah ini ada yang sebelum teman-teman mungkin dimasukkan ke box ya, saya sarankan lebih baik teman-teman itu ganti aja. Ini potensionya saya menggunakan potensio alpha ya. Ini yang bagian volume, karena kalau yang alpha ini menurut saya kualitasnya bagus ya daripada potensio yang biasa ini. Nah ya, ini saya menggunakan merek dari alpha ya teman-teman. Nah ya, dari Telpa teman-teman bisa pas kasih 50k atau 100k juga gak ada masalah sih teman-teman, gak apa-apa ya. Ini aja yang saya ganti, yang lain belum. Jadi kalau yang ini kan bagian yang paling sering digunakan ya. Nah kalau yang lain tuh enggak, biasanya yang lain tuh enggak saya begitu terlalu puter-puter ya. Saya puter-puter ya pasti potensio ini aja. Ini yang masih bawaan dari pabrik ya, kecuali potensio satu aja saya ganti ya. Nah adapun kalau teman-teman mau mengganti ya, ini kan maksimal hanya 18 ya. Kalau dinaikkan di 25 volt nggak bisa, nggak kuat. Terutama kalau resistornya ini nanti dia kelamaan ini panas, akan terjadi yang namanya gosong lama-lamaan. Ya, seperti di video saya sudah pernah bukan nunjukin cara proses pergantiannya, tapi sudah apa aja yang bisa yang diganti ya, biar bisa disuplai di 25 volt. Meskipun ini kalau sudah diganti finalnya nggak diganti sama aja ya. Komponennya kalian ganti, resistornya ini 1 2 3 4 ya, 1 2 3 ya, 1 2 3 4. Ini diganti yang 1K, yang diganti yang 1 watt ya. 1 watt nilainya sama 330 ohm 100 ohm, cuma wattnya aja yang beda. Kalau ini masih setengah watt ya. Nah dan kalau dari pabrik memang seperti ini aja ya. Ini untuk sunkennya itu KW ya, bukan sunken ori. Kalian ganti aja yang TIP 29553055 itu bagus ya menurut saya, daripada sunken ini KW ini teman. Ini bukan sunken original ya, ini sunken KW yang harganya murah ini. Jadi ini kalau dia itu bertahan lama kalau suplainya rendah ya, suplai 15 sama 18 itu dia awet. Makanya di sini ditulis 15 sampai 18 ya. Sebenarnya ini power ini bagus, ini bukan power acak-acak ya. Ini power ini bagus. Aku udah beberapa kali sampai sekarang itu belum pernah terjadi masalah ya. Ini power ini bagus teman dari sebelah. Nah, power ini sederhana. Ini jenis revernya itu OCL ini. Ini OCR 120 watt. Kalau saya menyamakan dengan penas yang saya beli itu, ini OCR 120 watt ya. Jadi kemungkinan besar wattnya itu memang ya kecil. Kalau 18 volt mungkin ya wattnya ya gak nyampe sampai 150, nggak nyampe ya. Ini memang 18 volt dari sono, karena memang kalau dikasih 25 volt itu terjadi pertama TR ini cepat panas, dan yang kedua bagian R suplainya ya, resistor untuk suplai ke tune control ini dia panas. Ini 220 ohm, kalian bisa ganti 1K atau 2K. Kalau di 32 volt itu 2K2 boleh, tapi kalau 1K itu ya panas, nanti panas tapi nggak apa-apa. Intinya panasnya ya panas segitu, dia nggak sampai panas terus enggak, dia hangat gitu aja, dia stagnan di situ gitu aja.
itu wajar teman-teman ya. Nah ini aja, ini diganti. Kalau sebenarnya kalau disuplai di 25 volt ya, trafo 5 ampere kecil, ini saya jujur, misalkan resistornya yang saya sebutkan 100 ohm 300 ohm misalkan tidak diganti, itu sebenarnya juga masih aman-aman aja teman-teman ya, masih aman-aman aja ya, memang anget gitu aja. Tapi kalau mau diganti silakan. Kalau untuk 25 ohm 25 volt itu trafo 5 ampere kecil ya, yang diganti ini aja, ini ganti 1K aja, cuma ini tok. Kalau misalkan 5 ampere kecil sebenarnya nggak apa-apa, masih aman-aman aja ya, anget ya. Tapi kalau nggak, alangkah baiknya kalau teman-teman mau mesisan ya lebih baik diganti yang 1 watt aja, 1 watt 1 2 3 4 1 2 3 4 itu ganti 1 watt, cuma itu ada ya. Terus yang kalau kalian mau ganti misalkan pakai trafo 3 ampere besar atau 5 ampere besar ya, nah ini dioda, itu sekitar 3 ampere ya, ini bisa diganti yang 6 ampere, bisa diganti yang 6 ampere ya, yang besar. Kalau atau mungkin kalau teman-teman mau ya ganti yang dioda sisir juga bisa ya. Kalau mau sih ganti 6 ampere yang besar sekalian aja sih menurut saya ya, sekalian aja, karena ini power ini kayak nanggung gitu. Karena mungkin mengingat bahwa mungkin karena faktor soal masalah pertimbangan harga ya teman-teman ya. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita langsung cara saya tunjukkan proses merakit yang hanya menit gitu aja udah selesai teman-teman. Cara merakitnya simple banget ya. Oke, ini saya tunjukkan merakitnya tapi di dalam aja ya teman-teman. Oke ya, jadi sekarang giliran proses cara merakitnya ya. Sebenarnya power ini memang simple ya teman-teman, jadi nggak begitu terlalu susah ya. Sebenarnya ini power ini simple, jadi nggak terlalu ribet kalian harus merakit PSU sendiri, karena dari pabrik itu sudah disediakan PSU nya ya. Tapi ini saya jelaskan, ini hanya tinggal step by step, satu langkah udah selesai teman, jadi nggak begitu terlalu lama sebenarnya. Nah oke ya teman-teman, ini saya ulangi kembali. Dan yang kabel warna merah ini teman-teman, kabel warna merah itu yang bagian tulisan AC, di sini kan ada tulisan AC ya, kelihatan apa enggak ya? Nah kelihatan ya. Nah itu ada tulisan AC ya, ada tulisan AC, teman-teman bisa lihat ya, ada tulisan AC ya. Nah bagian AC itu bagian yang ada tegangan, dimana bagian tegangan itu berasal dari trafo yang akan masuk ke PSU ini. Karena dari trafo itu kan masih tegangan AC ya teman-teman, makanya di sini ditulis AC, jadi itu kan tegangan DC. Setelah melewati dioda nanti akan berubah menjadi DC ya, karena fungsi dioda ini adalah mengubah tegangan AC menjadi DC ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman bisa lihat ya, kelihatan yang warna merah ini kabel AC, sedangkan yang warna hitam itu adalah CT atau ground ya teman-teman, dimana itu tidak ada tegangan sama sekali ya teman-teman. Jadi nah oke ya, terus cara proses penyambungannya ya sebenarnya hanya tinggal solder ya. Di warna kabel warna hitam itu adalah warna ground ya atau CT di sini, dan sedangkan yang merah itu bagian dari tegangan VAC yang ada muatan tegangannya ini di 18 volt. Karena di sini kan untuk maksimal kalau belum dimodif ini tidak bisa dikasih 25 volt. Jadi nanti kalau dikasih dipasang 25 volt, maka nanti ini adalah resistor ya 220 ohm, itu bisa terjadi panas, bisa jadi gosong karena ini kan setengah watt ya, jadi harus dimodif ya. Ini saya masih original dari sono, dari pabrik ya, jadi belum saya modif. TR Sanken ini juga masih, mungkin ini hanya potensio yang saya ganti gitu aja ya, selain itu bukan ada. Nah di sini saya akan menunjukkan ya untuk bagian cara merakit PSU non simetris yang untuk mode butut, karena saya akan langsung menggunakan mode Bluetooth sebagai salah satu untuk aux in-nya. Jadi saya tidak menggunakan kabel penghubung ke perangkat untuk memutar musik ya. Jadi ini sudah saya pasang ya. Ini adalah untuk bagian aux in. Aux in ini akan nanti aux in itu dari input tune control ya. Nah ini inputnya teman-teman, ini input tune control ya, sudah saya pasang karena di sini kan sudah ada inputnya ya, sudah ada tulisan inputnya, teman-teman hanya tinggal pasang aja ya. Nah ini sudah saya lem, karena nanti kalau tidak dilem bakar maka akan putus nantinya, karena ini kan kecil kabelnya ya, biar lebih kuat. Untuk ground tuh ada tulisannya G, jangan warna putih sama warna merah itu untuk plus ya, R sama L gitu aja ya, pasti bisa lah ya. Nah yang saya taruh yang bagian aux in nya ini, aux in yang
tertuju dari output Bluetooth ke input tune control saya taruh di bawah ya. Jadi saya tidak menggunakan aux in dari modul Bluetooth. Jadi nanti kalau misalkan Bluetoothnya gak kepake, jadi saya bisa matiin aja ya. Dan ini ada modul Bluetoothnya, saya menggunakan mic ya. Nah ini jangan lupa, ini adalah untuk bagian yang ke tegangan ya. Untuk suplai tegangan ini dari sini, ini 12 volt ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat nanti 12 voltnya groundnya itu berada di kabel nomor ini, bagian yang kanan, yang kiri ini plusnya ya. Nah ini kita balik lihat nih. Nah ini di sini kalau memang di sini terus 12 volt, tapi akan saya kasih tegangan yaitu 9 volt. Jadi ini kan mudah ya cara prosesnya. Jadi akan saya tunjukkan dulu proses cara bikin, cara merakit PSU non simetris ya untuk modul Bluetooth. Nah saya menggunakan dioda ini, dioda ini 1 ampere itu ya, 1 ampere. Ini hanya contoh aja, kalian bisa pakai dioda 2 ampere juga bisa ya. Ini 1 ampere. Nah ada lingkaran silver itu adalah mengarah ke plus ya teman-teman, karena ini dioda biasa. Jadi yang bagian belakang ini bawah ya, yang plus ini nanti yang ke plus pada elko ya. Kalau yang satunya lagi nanti yang ke VAC pada trafo tegangan ekstra. Nah langsung aja biar teman-teman langsung paham, jadi ikutin saya aja ya. Ini saya bikin dulu, nanti akan saya jelaskan. Nanti kita solder seperti ini ya teman-teman. Nah pokoknya ikutin saya aja ya. Nanti ini solder ya, disolder seperti ini. Ini bagian 9 volt ya, yang ada silvernya itu nanti dihubungkan ke elko, kepada kaki plus ya ini. Nah ini saya solder dulu aja ya teman-teman, jadi biar lebih mudah. Nah ini ya sudah ya, ini kalian bisa lihat. Nah lingkaran warna silver itu bagian plusnya ya, bagian plus nanti kita sambung ke elko kaki plus itu. Yang bagian plusnya yang ini. Kalau yang ini kan sudah dilihat, ini negatif. Negatif itu masuknya itu ke bagian 0 ya, 0 pada tahap trafo sini ya. Jadi kita solder dulu ya teman-teman. Nah ini proses jadinya ya teman-teman. Jadi untuk tegangan ekstra ya. Jadi sudah saya gunakan untuk PSU Bluetooth. Jadi seperti ini sudah jadi terakhir, dan saya tidak menambahkan TP7805 atau 7809 karena di modul Bluetooth saya itu kan sudah ada 7805 ya. Jadi saya nggak menambahkan lagi. Jadi langsung PSU non simetris seperti ini ya. Nah seperti ini. Untuk PSU kipas caranya juga sama ya. Kalian nanti jangan anu ya, untuk PSU non simetris ini jangan dipakai kipas sama modul Bluetooth ya. Jadi modul Bluetooth nanti dikasih sendiri, kipas juga dikasih sendiri. Kipas kalau mau dikasih di 12 volt silakan aja, 0 sama 12 volt. Jadi ini hanya contoh aja untuk PSU non simetris untuk modul Bluetooth ya, seperti ini. Jadi ini kalau kalian lihat, ini kan udah ada negatifnya ya. Ini kan negatif sebenarnya, ini negatif itu di kaki negatif ini kita solder ke 0 ya, 0 pada tegangan ekstra di sini 0. Nah kalian bisa lihat ya, nah itu kan 0 ya, di sini 0. Terus yang bagian di sini itu adalah VAC yang mengeluarkan tegangan. Jadi kita kasih dioda biasa ya. Terus ingat yang ada silvernya ini kita solder ke kaki pada elko plus seperti ini. Nah seperti ini aja sudah selesai ya, udah selesai ya. Ini bagian untuk Bluetooth, dan saya akan pasang juga, langsung saya pasang dulu kabel untuk Bluetooth ya. Oke ya teman-teman, ini adalah langsung ya saya pasang aja. Jadi di sini sudah saya pasang antara apa ya, untuk PSU non simetris ke modul Bluetooth. Jadi sudah saya pasang seperti ini untuk memastikan apakah sudah benar bagian groundnya sama bagian plusnya ya, udah bener ya teman-teman. Nanti teman bisa lihat di belakangnya ya. Nah kalau ini ada bekas solder 12 voltnya kan mengarah di sini. Nah ini maka ini plusnya, sedangkan ini yang groundnya. Yang 5 volt itu abaikan aja karena ini nggak kepake ya, 0 sama 12 volt. Kenapa kok malah
ini kan 12 volt, kenapa kok ada 9 volt? Maksimalnya 12 volt. Kalau untuk idealnya 9 volt, tak kasih 12 volt nanti akan panas tuh. 7805 nya terlalu panas, nanti hangat ya, panas itu. Jadi makanya saya kasih 9 volt aja ya, 9 volt itu aja. Nah udah seperti ini kan udah selesai ya. Sebenarnya ini proses ini biar teman-teman apa ya, langsung ngerti ya, langsung bisa praktekin. Jadi kalau yang bagian dari pabrik itu sudah nggak ada masalah, hanya tinggal pasang kabel aja ya. Nah seperti ini ya, udah selesai. Terus untuk langkah berikutnya ini kan udah selesai ya, kita singkirkan ke sini. Dan yang berikutnya adalah pemasangan, ini adalah dari PSU ya, dari tegangan untuk ke PSU. Jadi ini sudah saya jelaskan tadi, warna merah itu adalah kabel AC ya, kabel AC yang di sini kan sudah ada ya AC, karena untuk mengubah tegangan AC menjadi DC kan diperlukan yang namanya dioda. Nah ini diodanya sudah ada di sini, PSU-nya di sini, ini hanya tinggal pasang aja ke trafo ya. Jadi kita langsung pasang aja ke trafo ya teman-teman. Jadi nggak begitu terlalu susah teman-teman. Power ini memang simple ya. Jadi yang warna hitam itu adalah yang ke CT ya teman-teman. Saya ambil yang 18 volt aja. Ini saya solder terlebih dahulu ya. Jadi proses penyolderan terlebih dahulu ya. Nah, ini 18 volt ya, saya pakai trafo 3 ampere ya, 3 ampere kecil tuh. Nah trafo 3 ampere kecil ya, jadi idealnya 5 ampere ya, tapi ini hanya sekedar untuk contoh aja ya, tutorial. Jadi teman-teman bisa pakai yang 5 ampere kecil ya, jangan 5 ampere besar ya, nanti gosong itu apa itu resistornya itu, kalau harus diganti dulu ya teman-teman. Ya sebenarnya nggak langsung gosong ya, tapi lama kelamaan kalau dipakai terus menerus dia akan gosong nanti, karena itu kan apa ya, kalau ampernya gede tenaganya juga beda sama yang ampere kecil ya. Nah sebenarnya sudah selesai. Nah cuma ini aja sebenarnya, ini udah jadi teman-teman, sudah selesai, hanya ya seperti ini jadi. Nah ya, nah seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini hanya tinggal pasang aja. Jadi teman-teman nggak perlu bikin PSU simetris ya, karena di sini sudah satu paket. Jadi power ini sebenarnya itu simple ya, nggak begitu terlalu ribet sebenarnya. Nah ini adalah elko-nya. Elko-nya juga mereknya merek ternamaan ya, merek Rubicon. Jadi ini saya menggunakan 18 volt, kabel warna merah itu langsung aja. Ini sudah saya pasang ya, yang tadi ada AC. Jadi masuk ke 18 volt ya, terus AC lagi masuk ke 18 volt, sedangkan yang CT ini masuk ke yang sini, ada tulisannya CT tuh ya. Jadi simple seperti ini sebenarnya. Nah ini udah selesai ya teman-teman, jadi hanya sesederhana ini. Jadi power ini sebenarnya kalau dirakit apa ya, rakit yang basic banget itu sebenarnya itu enggak ada masalah ya, jadi bisa. Ini output ya teman-teman. Ini kebanyakan memang rata-rata memang orang itu lebih apa ya, lebih cenderung menggunakan apa ya, input ya. Ini bagian inputnya sebenarnya, kabel ini input ya, kabel head ini input, itu masuk ke out sini, out in, outputnya masuk ke sini. Tapi ya memang itu bisa, tapi harus diingat bahwa kalau kita menggunakan jalur seperti itu, misalkan mau menggunakan pakai HP ya tanpa Bluetooth, pakai musik, pakai apalah, kalian harus berubah modenya ke out in. Jadi kalau Bluetooth ini mati, maka dia tidak bisa apa ya, tidak bisa meneruskan dari input dari HP ke power ke tune control. Jadi seperti akan terhenti di modul ini. Makanya saya tidak menggunakan itu. Nah langsung aja kita pasang gini. Nah udah selesai. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya hanya tinggal tes sebenarnya. Jadi sesederhana ini sebenarnya. Ini kurang panjang ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah untuk ini saya coba langsung saya tes dulu ya teman-teman. Jadi ini ada lupa ya, kabel arus ke arus listrik belum saya solder, jadi saya solder terlebih dahulu ya. Nah oke ya teman-teman, udah kelar ya, udah selesai ya. Jadi ini saya tes dulu ya, sudah saya pasang ke speaker, kabelnya itu sudah saya pasang ya. Jadi sudah saya pasang ke speaker. Jadi ini saya tes dulu, ini di mode radio ya, saya colokin dulu. FM mode.
Nah, itu mode radio, jadi kita coba play dengan mode musik ya. Saya putar dulu dengan mode Bluetooth ya. Ini mode Bluetooth ya. Nah, ini dalam keadaan menyala, teman-teman. Ini enggak ada sama sekali kayak semacam apa ya, dengung apa itu enggak ada sama sekali ya. Benar-benar bersih ya teman-teman. Jadi ini dalam keadaan menyala. Jadi nanti kalau teman-teman pada saat ditaruh di box ada suara deng, nah itu pastikan ambil kabel ya, terus solder ke CT, terus kita apa ya, langsung kabelnya itu nanti masukkan ke body box, disekrup ya. Jadi kabel hitam ya, saya contohkan mana ya, bentar ya. Ini kabel ya. Kalau misalkan dengung ya, deng gitu, dengung kecil ya dengung. Nah, ini kan kabel CT tuh. Di CT kalian bisa langsung kasih apa ya, istilahnya itu kayak lempengan kecil lah, black atau apa, itu ke taruh di body box gitu. Nah, di body box ya, nanti hilang bungung. Kalau enggak ya ditaruh di potensio seperti ini, karena potensio nanti ini kan masuk ke plat ya, plat box gitu kan, jadi sudah hilang. Nah, langsung hilang. Ini aja enggak saya kasih apa-apa, enggak ada loh suara dengungnya ya. Nah, karena memang power ini sebenarnya kalau saya jujur itu bagus ya. Mungkin kendalanya mungkin finalnya ya kurang mantep gitu ya. Jadi saya coba putar musik dulu ya. Oke teman-teman, musik itu sudah menyala ya. Ini bassnya itu kosong semua ya, enggak, saya buka dulu volumenya ya. Nah, itu tadi ya suaranya dari power ini. Dan saya rasa apa ya, sebelum saya apa ya ganti, sebelum saya akhiri ya teman-teman, jadi saya mengingatkan bahwa untuk power ini yang masih bawaan dari pabrik ya, jadi kalau teman-teman paksakan menggunakan 25 volt, maka apa yang akan terjadi? Pertama, saya kasih tahukan dulu ya. Saya kasih tahu dulu, resistor ini nanti dia akan cukup anget ya, dan lama kelamaan dia akan bisa gosong sebenarnya. Kalau 25 volt sebenarnya nggak langsung gosong, lama kelamaan. Tapi ya itu saya pernah menggunakan ya setahun ya nggak apa-apa sih, nggak gosong teman-teman ya, hampir kayak warnanya udah kayak mulai kayak gosong gitu, tapi nggak, masih bisa berfungsi itu. Nah, ini diganti yang 1 watt ya, seperti yang di video saya, 1 2 3 1 2 3 ya, intinya itu 1 watt, yang hanya wattnya aja yang beda. Tapi kalau dari apa ya, dari resistornya ukurannya masih sama 100 ohm 330 ohm, hanya cuma wattnya aja ya, ganti 1 watt aja, 1 2 3 4 ya. Ini kan ada 2 ya, yang 100 watt 1 2, ini 100 watt sebenarnya diganti, dua-duanya diganti 1 2 1 2. Nah, tiga-tiganya sorry ya, 1 2 3 ada resistor yang ukurannya sama 100 ohm, ini diganti 1 watt semua. Kalau misalkan dua-duanya juga gak ada masalah sih, dua-duanya teman-teman, tapi jangan yang diganti cuma di tengah ya, 100 watt yang ini loh, saya sarankan ya, yang 100 ohm
itu diganti 1 watt. Ini wajib ya teman-teman, ini wajib kalau teman-teman mau menggunakan di 25 volt ya. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ya lama kelamaan bisa gosong, tapi nggak langsung, itu sampai bertahun-tahun tuh dia baru gosong, nggak langsung ya dia. Tapi nanti kalau 25 dia akan panas, tapi panasnya hangat gitu aja, dia akan panas sekali pada saat digunakan ya. Power ini pada saat digunakan tuh panas nanti, tapi panasnya wajar. Nah ini ya, ini sudah ya, sudah. Yang lain nggak ada ya. Kalau untuk TIP pendorongnya itu dia TIP 4142 ya, kalau nggak salah itu 4142. Nah kalau menurut saya, kalau yang lain sih saya rasa sudah nggak perlu lagi, karena yang menurut saya yang paling inti ya ini finalnya itu. Finalnya ini kan TR Sunken yang KW ya, kalian ganti. Nah untuk 5 ampere kecil ya, untuk 10 ampere kecil juga boleh sih. Dan diodanya sendiri nanti juga bisa diganti, juga nggak masalah, biar mesisan gitu ya. Terus masih ketinggalan ya, ini bagian resistor ini kan 220 ohm. Nah ini panas, ini panas, ini disuplai 18 volt aja panas ya. Ini setengah watt ini panas. Nah ini hangat nggak panas. Nah ini panas ya, ini panas teman-teman, karena ini sebagai penghambat sebenarnya ya, agar supaya tegangan itu tidak nyelonong ke dioda sender. Kalau dioda sender ini dia cepet hangat. Nanti kalian resistornya ini bisa diganti yang 1K. Ada 2 resistor yang saya rekomendasikan ya, 1K atau 2K ya. 1K boleh, 2K juga. Kalau 3K saya rasa saya tidak merekomendasikan ya, karena ini kan 25 volt. Anggap aja ini 25 volt ya. 25 volt tuh 1K sama 2K. Pilih salah satu aja lah, 1K atau 2K ya. Tapi yang 2 watt ya, jangan setengah watt, 2 watt, minimal 2 watt ya. 2 watt itu 1 watt lah minimal, boleh 2 watt itu, tapi saya rekomendasikan 2 watt ya. Ini diganti ya, diganti itu aja. Nah selainnya itu sudah nggak perlu lagi sih, nggak perlu diganti, saya rasa itu yang diganti ya. Ini hangat nih, tapi nggak masalah, nggak apa-apa, kalian nggak perlu panik kalau kalian nanti diganti yang 21 watt itu hangat, itu wajar, karena dia tuh seperti itu terus, dia nggak panas seperti kayak solder gitu ya. Nah ini apa ya, power ini idealnya itu di tegangan 18 volt sampai 25 volt ya. Kalau untuk 32 volt saya rasa kalian belum mampu secara maksimal ya. Maksudnya ada beberapa komponen nanti yang kalah, yang gosong udah diganti, finalnya udah bagus, diodanya udah bagus, dioda sendernya udah diganti yang biasa 1 watt juga, tapi yang lain tuh kadang malah justru malah kebakar nanti IC-nya, terutama untuk bagian yang lain juga bisa ya teman. Untuk transistor yang lain, transistor kecil-kecil itu juga nanti juga bisa juga berpengaruh juga elko-nya juga teman-teman. Jadi saya rasa untuk 25 volt itu sudah mantep ya teman-teman, jadi sudah jos. Saya rasa mungkin itu aja ya. Ini sebenarnya dari pabrik ini power ini bagus nih. Ini semuanya untuk tune kontrolnya, premixnya, echo-nya itu bekerja semua, jadi nggak ada yang cacat. Atau treble bass slow-nya itu pas, treble-nya itu dalam keadaan full, itu udah nggak terlalu tinggi. Itu saya suka banget itu, daripada treble-nya kenceng tapi sasnya kurang ya. Ini pas, treble-nya pas, bassnya itu pas, dan subnya sendiri itu juga pas. Dia subnya itu nggak terlalu ngung, dia tuh pas pas mantap itu ya. Jadi mungkin itu aja ya, saya rasa mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti jika lo ada hal-hal yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan aja ya. Oke, saya kira sampai di sini, sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.